wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Stuti dengan NIM 18024050046 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya ingin membuat video pengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang oleh dosen pengampu mata kuliah Dr. Marlina SPD MPD. Ya, langsung saja judul yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu peran dan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Nah, apa itu pengembangan sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya manusia sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga penentuan program, yang keempat prinsip-prinsip belajar, yang kelima pelaksanaan program, dan yang terakhir penilaian pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manfaat untuk organisasi, yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, antara lain karena tidak terjadinya pemborosan karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satu kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda, yang bahkan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antar atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Yang ketiga yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, yang pada giliran memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasi penyelesaian konflik secara fungsional, yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat bagi karyawan atau pegawai. Yang pertama, membantu para pegawai membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasional. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
Yang kelima yaitu peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri sendiri. Yang keenam yaitu tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual. Selanjutnya yang ketujuh meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya yang kedelapan semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. Selanjutnya, makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri, dan yang terakhir, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Selanjutnya itu peran dan fungsi sumber daya manusia. Peran fungsi sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan itu semakin mendapat perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi. Pada masa lalu, peran sumber daya manusia atau SDM bersifat administratif, operasional, dan transaksional. Peran sumber daya manusia kurang mendapat perhatian sebab jika sumber daya manusia dianggap sebagai investasi, hasilnya sulit dikuantifikasi, sulit dilihat, dan bersifat jangka panjang. Peran atau peranan karyawan bagi perusahaan adalah berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, yang ingin adalah karyawan orang yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan, yang didasari oleh sebuah kontrak mengenai hak dan kewajiban antar keduanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.